Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Rika Herdayanti. Nah, dalam video pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang teks biografi. Pernahkah kalian menemukan suatu teks bacaan yang isinya menceritakan kisah hidup seorang tokoh ternama? Seperti kisah hidup Raden Ajeng Kartini, Insinyur Soekarno, atau tokoh-tokoh terkenal lainnya. Nah, teks seperti itu biasanya disebut sebagai teks biografi. Dari gambaran sebelumnya, jadi ada yang tahu nggak nih? Apa sih teks biografi? Jadi, teks biografi adalah sebuah tulisan yang isinya memaparkan tentang kisah kehidupan seseorang yang ditulis oleh orang lain. Umumnya, biografi berisi tulisan yang memaparkan riwayat kehidupan seseorang berdasarkan fakta, data, dan peristiwa atau kejadian yang dialami. Biografi biasanya berisi tentang sejarah hidup seseorang sejak lahir hingga saat ini, bahkan sampai tokoh tersebut meninggal dunia. Tokoh yang biasanya dibuatkan biografi antara lain tokoh terkenal, orang sukses, dan seseorang yang berpengaruh atau inspiratif di masyarakat. Contohnya, seperti pahlawan, negarawan, penemu, pengusaha, sastrawan, dan sebagainya. Serupa dengan biografi, terdapat pula teks autobiografi. Autobiografi adalah teks yang berisikan kisah hidup seorang tokoh yang ditulis oleh dirinya sendiri. Jadi perbedaannya terletak pada penulisnya. Biografi ditulis oleh orang lain, sedangkan autobiografi ditulis sendiri oleh tokoh yang bersangkutan. Selanjutnya kita akan mempelajari ciri-ciri teks biografi. Yang pertama, teks biografi berisikan fakta yang didasarkan pada pengalaman hidup tokoh. Ciri kedua, disajikan dalam bentuk narasi. Dan ciri-ciri teks biografi yang ketiga, menceritakan peristiwa penting yang dialami sang tokoh, sehingga dapat dijadikan teladan bagi pembaca. Nah, pembahasan kali ini kita akan mempelajari tentang struktur teks biografi. Struktur teks biografi ada 3. Yang pertama, orientasi. Yang kedua, kejadian atau peristiwa penting. Dan yang ketiga, reorientasi. Orientasi merupakan struktur bagian awal dari teks biografi. Bagian ini mencakup pengenalan tokoh dan latar belakang kisah atau peristiwa yang akan diceritakan pada bagian selanjutnya. Orientasi berfungsi untuk memudahkan pembaca dalam memahami informasi dasar mengenai peristiwa yang diceritakan. Bagian ini juga merupakan pengantar sebelum masuk ke pembahasan yang lebih rinci. Selanjutnya, kejadian atau peristiwa penting. Pada bagian ini diceritakan tentang rangkaian peristiwa, yaitu kejadian-kejadian utama yang dialami tokoh. Bagian ini disusun secara kronologis sesuai urutan waktu. Terkadang penulis juga menyertakan beberapa komentar pada bagian tertentu dalam kronologi peristiwa. Bagian ini juga merupakan inti dari teks biografi, karena pada bagian inilah pembaca dapat mengambil hikmah dan teladan dari kisah hidup sang tokoh. Terakhir yaitu reorientasi. Bagian ini berisi komentar atau pernyataan simpulan mengenai rangkaian peristiwa yang telah diceritakan sebelumnya. Reorientasi berperan sebagai penutup pada teks biografi dan bersifat opsional. Bagian ini memudahkan pembaca dalam memahami peristiwa yang telah diceritakan dan memahami alasan tokoh tersebut patut dijadikan teladan bagi banyak orang. Bahasan kita selanjutnya adalah kaidah kebahasaan teks biografi. Yang pertama, teks biografi menggunakan kata ganti orang ketiga tunggal, seperti ia, dia, atau beliau. Yang kedua, banyak menggunakan kata kerja pasif untuk menjelaskan peristiwa yang dialami tokoh. Yang ketiga, banyak menggunakan kata kerja tindakan untuk menjelaskan peristiwa atau perbuatan fisik yang dilakukan oleh tokoh. Dan kaidah kebahasaan yang keempat, banyak menggunakan kata sifat untuk mendeskripsikan sifat tokoh, seperti jenius, rajin, dan ulet. Nah,
Setelah belajar mengenai teks biografi, sekarang kita coba kerjakan contoh soalnya yuk. Berikut contoh soal teks biografi. Yang pertama, bagian yang menjelaskan pengenalan tokoh dalam biografi termasuk dalam struktur teks biografi. Ada 5 pilihan alternatif jawaban. Dan jawaban yang benar adalah pilihan C, yaitu orientasi. Soal nomor 2. Bacalah kutipan teks biografi tokoh berikut ini. Hal yang dapat diteladani dari Amir Hamzah adalah dari pilihan A, B, C, D, E. Jawaban yang paling tepat adalah pilihan D, yaitu memperkaya dirinya dengan kebudayaan lain. Hal ini bisa ditunjukkan pada kalimat kelima, yaitu ia memperkaya dirinya dengan kebudayaan modern, kebudayaan Jawa, dan kebudayaan Asia yang lain. Sekian video pembelajaran dari saya. Semoga dapat memberikan manfaat untuk kalian semua. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Terima kasih.